Oleh sebab itu, saya mengajak betul-betul kita semuanya hati-hati. Jangan lengah. Semuanya harus waspada. Jangan hanya berbicara ekonomi, tapi tidak melihat kesehatan. Tapi juga jangan hanya melihat kesehatan, tapi tidak melihat ekonomi. Dua-duanya ini harus berjalan beriringan. Coba kita lihat perkembangan kasus aktif di Indonesia. Kita saat Januari, kita telepon India, kita belajar dari sana. Pada saat itu Februari, kasus kita awal Februari, akhir Januari, kasus kita juga naik sampai 176.000 kasus. 176.000 kasus. Pernah turun di Mei pertengahan, 18 Mei, saya ingat, sudah turun menjadi 87.000 kasus. Sudah turun. Dalam 4 bulan, pelan-pelan turun sampai 87.000. Tetapi begitu ada liburan Lebaran kemarin, plus varian baru, hari ini kita naik melompat 2 kali lipat lebih menjadi 228.000. Inilah yang saya sampaikan, kita harus hati-hati, kita harus tetap waspada, kita tidak boleh lengah. Harian ini terus kita pelajari. Karena kita tidak bisa bekerja makronya saja, tapi detail mikronya juga harus tahu, angka-angkanya harus tahu, posisi di mana bergeraknya juga harus kita ikuti. Kemudian perkembangan bed okupansi rate bor nasional. Di pertengahan Januari kita pernah berada di angka 66%. Cukup tinggi saat itu. Kemudian di Mei pertengahan turun menjadi 28%. Dari 66% turun menjadi 28%. Kecil sekali, hampir betul-betul keterisian tempat tidur di rumah sakit itu menjadi sangat kecil. Tetapi tidak ada 1 bulan melompat menjadi hari ini 72%. Nasional. Hati-hati mengenai ini. Saya biasanya yang saya pakai patokan itu Wisma Atlet. Tiap jam 10, jam 12 malam coba tanya ke sana. Saya selalu telepon dokter tugas atau Kolonel Arifin mengenai keterisian bed di Wisma Atlet. Pernah September itu 92%. Saya betul-betul sudah gemetar dan grogi betul, 92%. Tapi bisa turun, bahkan di pertengahan bulan Mei, 18 Mei itu mencapai 15%. Dari 92 sudah turun menjadi 15%. Sudah senang sekali kita saat itu. Tapi begitu ada liburan, hari ini saya harus ngomong apa adanya, 90%. Inilah angka-angka yang harus saya sampaikan apa adanya. Tapi memang seperti tadi disampaikan oleh Pak Rusan, Pak Ketua tadi menyampaikan, memang terus kita akan kejar yang namanya vaksinasi. Sampai hari ini sudah 42 juta dosis yang sudah disuntikkan. Dan per hari target mulai Juli 1 juta per hari. Harus, karena kemarin kita masih 200-300 ribu per hari. Sekarang tidak ada tawar-menawar, saya sudah sampaikan 1 juta harus. Agustus 2 juta harus.
Karena kunci dari pemulihan ekonomi adalah urusan COVID ini harus bisa kita selesaikan. Dan kita kalau melihat dunia, 215 negara lebih yang terkena COVID, untuk urusan vaksinasi, Indonesia itu di urutan ke-11. Cukup baik, urutan ke-11. Dan saya yakin di Juli, Agustus ini akan naik, enggak tahu naiknya ke ranking keberapa, tapi pasti naik. Karena target 1 juta dan target 2 juta itu sudah berkali-kali saya sampaikan. Dan saya juga berterima kasih kepada Kadin yang juga telah ikut bersama-sama dalam program vaksinasi ini dalam kerangka vaksin gotong royong. Meskipun targetnya, ini kita targetnya 22 juta, tapi karena vaksinnya juga belum datang, ya inilah yang akan kita kejar nanti dengan ketua dan jajaran pengurus Kadin yang baru agar angka vaksin gotong royong 22 juta itu bisa dikejar dalam bulan Juli, Agustus, dan bulan-bulan berikutnya. Ini target yang telah saya berikan ke depan, jadi ada tiap bulan berapa semuanya ada semuanya. Juli kurang lebih 34 juta, Agustus 43,7 juta, kemudian September 53 juta, Oktober 84 juta, November 80,9 juta, dan Desember 71,7 juta. Memang target yang tidak kecil, tetapi kemarin setelah kita coba sehari bisa 1,3, saya meyakini meningkatkan menjadi angka 2,5 juta itu bukan sebuah hal yang sulit, asal satu kuncinya vaksinnya ada. Kita dulu waktu 300.000 per hari saja sudah merasa menaikkan sulit, tapi ternyata hari Sabtu kemarin bisa kita lakukan 1,3 juta.